Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Ya, baik. Hari ini kita akan pelajari mengenai gerak benda. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Hari ini kita mulai bab baru, bab 2 pada kelas 8 semester 1 ini, ya, yaitu gerak benda. Oke, langsung saja, apa itu gerak benda? Nah, benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap benda lain, ya. Nah, benda lain itu sebagai acuan atau patokan, ya. Ini pengertiannya, benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, gerak itu bersifat relatif, ya. Kenapa dia disebut gerak ini bersifat relatif? Karena bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Ya, ini bisa dilihat contohnya. Nah, ketika kalian di tepi jalan, ya, ketika kalian di tepi jalan, contohnya pada gambar ini, itu kalian pasti melihat mobil, bus, motor itu berjalan, ya, dia sedang bergerak. Oke? Nah, berbeda kalau kalian itu berada di dalam mobil, ya. Pasti yang kalian lihat itu yang bergerak itu adalah yang berlawanan dengan arah gerak kamu. Ya, contohnya ketika kamu di dalam mobil, kalian di dalam mobil, ketika kalian lihat keluar, itu yang bergerak biasanya yang dilihat adalah pepohonannya, tiang listriknya, ya. Oke, nah itu kenapa sih gerak benda ini dia dikatakan bersifat relatif? Karena bergerak atau tidaknya benda itu ditentukan oleh keadaan si pengamat. Oke, lanjut ya. Nah, gerak benda itu ada beberapa jenis, yaitu di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak menurut keadaan benda dan gerak menurut lintasannya. Nah, sekarang yang pertama itu gerak menurut keadaan benda. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak nyata dan juga gerak semu. Oke, nah gerak nyata itu pengertiannya adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, ini sudah jelas ya, perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Dia dikatakan gerak nyata. Oke, kemudian yang kedua yaitu gerak semu. Nah, pengertiannya sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Ya, contohnya seperti tadi, ya. Ketika kamu di dalam mobil, itu yang kamu lihat si pepohonannya itu, tiang listriknya itu dia bergerak, padahal dia sebenarnya diam. Nah, itu dikatakan gerak itu gerak semu, ya. Nah, ini jenis gerak menurut keadaan benda. Oke, lanjut. Nah, tadi yang kedua yaitu jenis gerak menurut bentuk lintasan. Nah, ini ada tiga. Ada gerak lurus, kemudian ada gerak melingkar, lalu ada gerak parabola. Ya. Nah, apa saja itu contohnya? Oke, kita pelajari. Nah, di sini yang pertama yaitu gerak lurus, ya. Gerak lurus, ya. Nah, kenapa dia disebut dengan gerak lurus? Ya, jelas ya, karena lintasannya itu berbentuk garis lurus. Lintasan itu apa? Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Oke, contohnya yaitu gerak kelereng di atas lantai. Ya, di atas lantai kan pasti dia geraknya lurus ya. Oke, kemudian gerak jatuh bebas. Nah, ini contohnya gerak jatuh bebas. Misal kalian menjatuhkan bola dari atas, ya, ke bawah. Ya, seperti itu. Oke, kemudian pensil bergerak menyusuri penggaris. Pensil bergerak menyusuri penggaris. Nah, itu pasti gerak lurus. Oke. Nah, lalu yang terakhir, gerak kereta api saat meninggalkan stasiun. Nah, ini sudah jelas. Oke, bisa dipahami ya contoh untuk gerak lurus. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu ada gerak melingkar ya. Ini lintasannya lingkaran atau bagian dari lingkaran. Nah, contohnya yaitu ada gerak jarum jam ya, ini melingkarkan. Kemudian ada gerak baling-baling pada kipas angin.
lalu ban mobil, ya, terus komedi putar. Kalian pernah menaiki komedi putar? Nah, itu kan dia melingkar, ya. Oke, bisa dipahami ya contohnya dari gerak melingkar. Oke, kemudian lanjut, yaitu ada gerak parabola. Nah, ini lintasannya berbentuk parabola, ya, seperti ini, di setengah lingkaran. Ya, nah ini contohnya ada gerak batu yang dilempar miring ke atas. Ya, seperti ini, dia dilempar miring ke atas. Atau gerak ketika kalian melemparkan bola basket ke ringnya dari jauh, ya. Itu bisa juga berbentuk gerak parabola. Oke. Nah, itu contoh dari gerak parabola, ya. Nah, ini bisa, mohon maaf, ini harusnya gerak parabola. Kita ganti. Ya, ini harusnya gerak parabola. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya di kelas 8 ini, di materi gerak benda ini, kita akan pelajari khususnya pada gerak itu, yaitu pada gerak lurus, ya. Nanti di gerak melingkar, di gerak parabola, kalian cukup tahu contohnya apa, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bentuknya bagaimana, lintasannya bagaimana. Oke. Nah, kalian untuk pada materi hari ini kita khususkan untuk kita pelajari, yaitu tentang gerak lurus. Nah, di gerak lurus kita akan belajar meliputi beberapa hal, yaitu nanti ada pengertian-pengertian jarak, kemudian waktu, lalu ada kecepatan, kemudian ada kelajuan. Nah, ini apa saja nanti akan kita pelajari. Oke? Nah, di sini itu Ibu perlihatkan juga ada contoh dari besaran pokok, ya. Nah, kalian pasti ingat ya, harusnya ingat, waktu kelas 7 kalian pernah mempelajari besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu itu masuk ke dalam besaran pokok. Untuk menghafalkan lebih mudah, kalian bisa menghafalkan dengan jembatan keledai, yaitu dengan jiwa SMP. J itu untuk jumlah zat, I itu untuk intensitas cahaya, kemudian W untuk waktu, dan A untuk kuat arus, ya, S untuk suhu. Nah, itu kalian hafalkan. Oke? Oke. Nanti ada kaitannya dengan jarak. Jarak itu nanti dia masuknya ke dalam apa toh? Dia masuknya ke dalam panjang, ya. Besaran pokok panjang. Nah, berarti kalau dia masuk ke dalam besaran pokok panjang, nanti satuan jarak yaitu ada meter, ya. Kalau waktu satuan internasionalnya yaitu ada second, gitu ya. Kalau kecepatan kelajuan Bu, itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam besaran turunan, ya. Oke, kenapa dia masuk ke dalam besaran turunan? Karena satuannya itu diturunkan, ya. Nah, nanti kita lihat satuan dari kecepatan itu apa, satuan dari kelajuan itu apa. Oke, nanti kita pelajari. Oke. Nah, ini ada apa? Untuk satuan dari besaran pokok, yaitu jumlah zat, ada mol. Nah, ini jembatan keledai juga Ibu buatkan. Molly kucing cantik, samperin Kelvin, kaget gemeteran. Molly, mol untuk jumlah zat, kucing, candela untuk intensitas cahaya, tik untuk second atau detik, ya. Kemudian samperin, ampere, ya. Samperin Kelvin, nah ini Kelvin satuan internasionalnya suhu. Oke. Kemudian kaget, kg, berarti satuannya massa. Lalu ada gemeteran, meter, ya. Ini satuannya panjang. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini untuk mengingat kembali. Ini besaran pokok, besaran turunan itu selalu keluar di dalam ujian, ya. Nah, kalian jangan lupakan, Ibu sudah berkali-kali bilang untuk jangan melupakan materi-materi yang ada di kelas 1 sampai besok kelas 9. Oke, pasti setiap
bab itu akan dikeluarkan walaupun itu hanya satu soal. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada jarak dan juga perpindahan. Nah, jarak itu pengertiannya adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan itu pengertiannya adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Oke, langsung saja contohnya. Misal, kalian berjalan dari titik A menuju titik B. Oke, nah ini garisnya itu yang tidak putus-putus ya. Berarti jaraknya ada berapa? Oke, dari titik A, ini harusnya di sini ada titik B ya. Kemudian ini cek. Nah, dari titik A ke B itu dia jaraknya 10 meter. Oke. Nah, lalu kemudian B ke C itu ada 7 meter. Berarti jaraknya ada berapa? Nah, ingat pengertian dari jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti 10 meter ditambah 7 meter. Ya. Ada berapa jaraknya? Berarti ada 17 meter. Oke, nah ini jarak. Ya, ini pengertian dari jarak. Oke. Kemudian perpindahan. Nah, ingat perpindahan itu memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Ya, langsung saja posisi awalnya ada di sini, posisi akhirnya ada di C. Ya. Oke, kita tarik aja di sini. Tarik ya. Pakai garis putus-putus ini. Nah, kalau lintasannya seperti ini berarti tinggal dikurangin saja ya. 10 meter dikurangin 7 meter. Berarti perpindahannya dia ada 3 meter. Oke? Bisa dipahami ya? Jelas ya? Oke. Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah contoh lain dari jarak dan juga perpindahan. Oke, masih sama pengertiannya. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan itu memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Nah, di sini ada rumah. Ya, ini rumah kalian. Oke, di sini ada sekolah SMP 2 Imogiri. Oke, nah jarak dari rumah, jika ditanyakan jarak dari rumah ke sekolah itu berapa? Nah, di sini sudah ada lintasannya. Ada nilainya. Ya sudah, berarti jaraknya ada 350 meter. Itu jarak dari rumah ke sekolah, ya. Rumah ke sekolah. Oke, kemudian perpindahannya, Bu. Perpindahannya. Nah, ingat, memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Nah, di sini posisi awalnya itu dari rumah, posisi akhirnya itu dari sekolah, ke sekolah. Berarti perpindahannya berapa? Ya sama, 350. Oke. Nah, berbeda dengan jika kalian misalnya contoh soalnya itu siapa ya? Mbak Fadila itu dari rumah, kemudian dia ke sekolah, lalu dia pulang lagi ke rumah. Berarti kan dari rumah, nih udah ya, dari rumah ke sekolah. Lalu dia pulang lagi ke rumah. Ya. Oke, berarti jaraknya ada berapa? Bukan lagi 350. Berarti rumah ke sekolah tadi 350. Nah, disambung lagi sekolah ke rumah. Berarti ada, tinggal ditambahkan saja. Berarti ada 350 ditambah 350. Oke. Berarti ada 700 meter. Jarak yang ditempuh oleh Mbak Fadilah dari rumah ke sekolah, kembali ke rumah. Oke. Nah, selanjutnya itu perpindahan Mbak Fadilah itu ada berapa? Ketika dia dari rumah ke sekolah, kemudian kembali ke rumah. Ingat, posisi awal dan posisi akhir itu untuk perpindahan ya.
memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Mbak Fadila dari rumah, kemudian ke sekolah, ya. Nah, dia pulang lagi ke rumah, berarti kan sama saja istilahnya dia itu nggak pindah, ya kan? Ya kan, nggak ada perpindahan. Nah, jadi perpindahannya itu adalah 0, ya, karena dia tidak ada perubahan, tidak ada perpindahan. Orang dia tetap sama, posisi awalnya ada di rumah, posisi akhirnya juga ada di rumah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, gitu. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini masih sama, ada jarak dan juga perpindahan. Ya, nah kalau lintasannya seperti ini. Oke, contohnya misal ada di kelas nih ya, di kelas ini, di ruangan kelas. Nah, ini ada meja ibu di sini, terus ini ada meja kalian. Meja, maaf ya ini gambarannya jelek. Nah, ini ya meja. Oke, ini ada meja paling belakang. Nah, ini mejanya siapa ya paling belakang? Mejanya Mas Khairul misal, Mas Khairul Amri. Dia ada di sini. Jadi di sini ya. Kemudian ibu minta Mas Khairul itu maju ke depan ya. Nah, maju ke dekat pintu sini. Nah, Mas Khairul berjalannya dari sini, kemudian ke sini. Nah, dia berjalan dari sini ke sini. Oke, berarti ini jaraknya Mas Khairul ya. Jaraknya dari meja paling belakang ke depan pintu. Oke. Nah, dia berjalan dari sini ke sini. Nah, berarti jaraknya ada berapa? Misal, dari titik sini, misal ibu berikan titik apa ya? Titik A deh ya, sama kayak ini. Dari titik A menuju ke titik B, Mas Khairul itu memerlukan jarak ada 3 meter misal ya, kan cuma di kelas. Oke, kemudian dari titik B sampai ke depan pintu, titik C, itu ada 4 meter. Nah, jaraknya berapa dia berjalan? Ya udah, tinggal dijumlah saja. 3 meter ditambah 4 meter. Jadi jaraknya ada 7 meter. Ya, nah ini jarak yang ditempuh Mas Khairul dari meja paling belakang ke depan pintu. Oke. Nah, kemudian perpindahannya. Nah, perpindahannya kan tinggal ditarik kan, posisi awalnya ada di meja paling belakang. Posisi awalnya ada di sini. Posisi awalnya ada di sini. Oke, kita tarik ke posisi akhirnya ada di sini. Kita tarik, jret. Nah, berarti kan dia membentuk lintasan seperti segitiga siku-siku ya. Nah, kalau seperti ini, kita langsung saja mencarinya itu berapa perpindahannya. Berarti kalau berbentuknya seperti ini, kita cari menggunakan Pitagoras ya. Tinggal di akar berapa ini? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, nah berapa 3 kuadrat? Ya, ini diingat-ingat ya. 3 kuadrat adalah 9 ya. 3 kali 3 ada 9. Oke, kemudian 4 kuadrat ada berapa? Ada 16. Jadi ada akar berapa di sini? Ada akar 25. Nah, akar 25 itu berapa? Ya, ada 5. Oke, akar 25 itu adalah 5. Jadi, perpindahannya ada berapa? Ada 5 meter. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui perbedaan antara jarak dan juga perpindahan. Nah, sekarang kita akan pelajari apa itu kelajuan dan juga kecepatan. Ya.
Nah, di sini pengertian dari kelajuan itu adalah jarak setiap satuan sekon, ya. Dia merupakan besaran skalar yang artinya besaran ini hanya memiliki nilai. Oke? Oke, kemudian kecepatan. Nah, kecepatan ini pengertiannya adalah perpindahan setiap satuan second, ya. Nah, ini merupakan besaran vektor yang artinya dia memiliki nilai dan juga arah. Oke? Nah, tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa ada besaran turunan dan juga besaran pokok, ya. Nah, tadi sudah Ibu perlihatkan contoh dari besaran pokok, ya. Itu ada jiwa SMP, C itu adalah jumlah zat, kemudian I intensitas cahaya. Nah, sekarang ini kita lihat di sini ada besaran turunan. Ya, kenapa kecepatan dan juga kelajuan itu masuk ke dalam besaran turunan ya? Nah, pengertian dari besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ingat, di sini ada jarak, kemudian ada waktu. Jarak dan waktu ini adalah contoh dari besaran pokok panjang. Ya, jarak adalah besaran pokok panjang. Dia satuannya meter. Ya, panjang tadi jiwa SMP panjang. Kaget gemeteran ya. Berarti panjang satuannya meter. Oke. Kemudian waktu. Oke, saya tulis ya di sini. Ini satuannya meter. Kemudian waktu satuannya apa, Dik? Satuannya detik, ya, satuan internasionalnya. Jadi, satuan dari kelajuan adalah meter per second, meter per detik. Oke? Nah, itu yang dimaksud dari besaran turunan. Kalian pasti dulu kan pernah ya belajar tentang besaran turunan dan juga besaran pokok. Oke? Nah, kenapa dia disebut besaran turunan? Karena besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Oke, paham ya? Nah, sama juga dengan kecepatan. Oke, perpindahan itu satuannya adalah meter, waktu satuannya detik. Berarti satuan dari kecepatan adalah meter per second. Gitu. Oke. Nah, untuk rumusnya, rumusnya yaitu jarak dibagi waktu atau S dibagi T. Ya. Nah, ingat di sini ada J kelajuan. Nah, ingat-ingat berarti dia adalah jarak dibagi waktu. Oke? Nah, sedangkan di kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu atau delta S dibagi T. Nah, ingat di sini ada P kecepatan ya. Nah, di sini ada perpindahan. Oke, diingat-ingat ya. Kelajuan itu jarak dibagi waktu, kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Oke. Nah, di sini keterangannya. Oke, nah, Ibu akan jelaskan ini. Di sini udah nggak kelihatan nih kuningnya. Di sini ini ada segitiga. Maksudnya apa? Maksudnya ini untuk mempermudah. Misal kalian mencari kecepatan, ini V kan lambang dari kecepatan atau kelajuan ya. Misal kalian mencari kecepatan berarti ya ini rumusnya S dibagi T. Oke? Nah, kalau misalnya kalian mencari T waktunya berarti ya T sama dengan S dibagi V. Gitu ya. Ini S bukan 5. Ya, ini S dibagi V. Kalau mencari T. Tapi kalau misalnya mencari V tadi udah ya, S dibagi T. Kalau misalnya mencari jaraknya, S-nya. Berarti ya V dikali T. Gitu ya, ini fungsi segitiga itu untuk menghafalkan S-nya di atas, V, dan T-nya di bawah. Kalau misalkan dicari V ya berarti S dibagi T. Kalau misalkan mencari T ya berarti S dibagi V. Oke.
Kalau misalkan mencari S, jaraknya ya berarti V dikali T, kecepatan dikali waktu. Oke? Oke. Sudah paham ya ini untuk rumus dari kelajuan dan juga kecepatan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Oke, nah di sini ada contoh soal langsung ya dari kelajuan dan kecepatan. Nah, di sini dilihat soalnya. Sebuah bus dari Jogja ke Solo berjalan dengan jarak 72 km. Oke, berarti kita ketemu jaraknya atau S-nya. Ya, ada 72 km. Kemudian perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah kelajuannya? Oke, waktunya 2 jam. Nah, berapakah kelajuannya? Berarti yang dicari adalah kelajuannya. Ingat ya, di sini ada J, berarti rumusnya adalah, ya, ini V sama dengan S dibagi T, jarak dibagi waktu. Nah, sudah diketahui bahwa jaraknya 72 km. Oke, nah, ingat, satuan internasional dari jarak itu adalah meter. Maka, di sini kan kilometer. Maka kita ubah dulu menjadi meter. Oke, nah gimana caranya? Masih ingat? Pakai tangga itu loh, Dek. Oke. KM, kemudian apa? HM, aduh tulisannya. Kemudian DAM, semoga kalian paham ya ini ya. Lalu ada meter. Oke. Nah, kalau turun 1 tangga, itu dikalikan 10. Oke, kalau turun dikalikan 10 setiap turun. Oke, nah ini turun 1, 2, 3. Berarti turun berapa tangga? Turun 3 tangga. Berarti dikalikan 1000. Ya, turun 1000. Oke. Berarti ya tinggal dikalikan 72 dikali 1000. Jadinya ada 72 meter. Ya, 72.000 meter. Oke. Nah, itu sudah dalam bentuk satuan meter. Kemudian waktu. Waktunya di sini diketahui 2 jam. Oke, satuan internasional waktu tadi di awal Ibu sudah jelaskan itu adalah detik atau second ya. Oke, berarti kita ubah dulu dari 2 jam. 2 jam diubah menjadi detik. Oke. Nah, 1 jam itu ada berapa, Dek? Ada 60 menit. Oke, ada 60 menit. Nah, 1 menit itu ada berapa? Ada 60 detik. Berarti 60 dikali 60 berapa? 60 dikali 60 ada 3.600. Ya, ini untuk 1 jam. 1 jam. Berarti kalau 2 jam, ya sudah ditambahkan saja. 3.600 dikali 2 atau 3.600 ditambah 3.600. Oke. Jadi untuk 2 jam ada 7.200 detik. Oke. Jadi 2 jam. Oke, maaf tulisannya. Kayak gitu. Oke, jadi udah tahu ya kenapa dia diubah menjadi satuan detik, karena satuan internasionalnya waktu adalah detik. Kemudian satuannya jarak itu adalah meter. Nah, ini kenapa dia diubah. Oke, nah diubahnya seperti itu. Kalau kalian ingat pakai tangga ya. Ini setiap turun tangga, 1 tangga itu dikalikan 10. Nah, kalau setiap naik itu dibagi 10. Ini jangan dilupakan ya. Oke. Oke. Nah, sudah. Berarti sudah ketahuan jaraknya berapa, waktunya berapa. Ya sudah, tinggal dimasukkan ke rumus. Ya, rumusnya untuk mencari kelajuan adalah V sama dengan S dibagi T. Jaraknya 72 km. 72.000 meter dibagi 7.200. Ya, berapa? Ya sudah, 10 meter per second. Gitu ya, bisa dipahami?
Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Nah, ini contoh soalnya, sebuah benda bergerak seperti lintasan di bawah. Dari gambar tersebut, tentukan jarak dan juga perpindahan ya. Oke, kurang dan. Nah, yang dialami benda tersebut. Oke, dilihat lintasannya ini mengulang seperti awal tadi ya, mengenai jarak dan juga perpindahan. Oke, di sini ada titik A ke titik B itu ada 200, kemudian titik B sampai dengan titik C itu ada 90 meter. Oke, berarti jaraknya itu berarti yang ditempuh kan ada berapa? Ada 200. Oke, masih ingat ya? 200 ditambah 90. Oke, dari titik A sampai dengan titik C. Ya, jadi ada berapa jaraknya? Ada 290 meter. Oke. Nah, terus kemudian yang ditanyakan juga ada perpindahan. Nah, ada berapa perpindahannya? Oke, kita tarik dari posisi awal sampai posisi akhir. Kita tarik ya sampai akhir. Nah, ini pindahnya itu hanya segini. Ya, contohnya misal lari ke timur, kemudian balik lagi ke barat. Ya. Nah, itu perpindahannya hanya segini. Nah, ini kira-kira ada berapa? Ya sudah, tinggal dikurangin saja kan? Apa? Delta S-nya ya. Atau perpindahannya. Berarti 200 dikurangin 90. Jadi perpindahannya ada berapa? 110. Oke? Bisa dipahami ya, ini sudah jelas ya untuk jarak dan perpindahan. Nah, ini untuk perpindahannya di sini. Oke, lanjutkan ya. Oke, nah ini ya, ini jawabannya sudah. Dari titik A sampai dengan B ditambah titik B sampai dengan C. Itu untuk jarak. Kemudian untuk perpindahan kita tarik dari posisi awal sampai posisi akhir. Ya, tinggal dikurangin 200 dikirain 90. 110 meter. Oke. Lanjut ya. Nah, oke, ini ada lagi contoh soal dari gambar di bawah. Tentukan kelajuan dan kecepatan benda tersebut dalam 10 second atau detik. Tadi ya dari gambarnya ini kita cari kelajuan dan kecepatan. Oke, nah ingat rumusnya kelajuan apa tadi? Oke, V sama dengan, ingat di sini ada J berarti jarak ya. Jarak ya, berarti S dibagi waktu. Jaraknya sudah ketemu. Tadi kita cari 290. Waktunya ada berapa? Ini sudah waktunya dalam detik. Tinggal dimasukkan 10. Oke, berarti kelajuannya ada 29 meter per second. Oke, nah ini untuk kelajuannya. Kalau untuk kecepatannya berapa? Sama ya. V sama dengan, ya ingat kecepatan berarti ada perpindahan. Ya, berarti delta S dibagi T waktu. Delta S-nya ada 110 dibagi 10. Berarti kecepatannya ada 10 meter per second. Oke, paham ya? Lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Ya, kalau tadi itu contoh soalnya mudah ya dipahaminya kan. Ya, tinggal dijumlah, kemudian dikurangi untuk mencari jarak dan perpindahannya. Nah, kalau soalnya seperti ini, coba. Yusuf bersepeda ke selatan 42 meter, kemudian ke barat 16 meter, lalu ke utara 30 meter. Nah, kalau ada soal seperti ini digambar terlebih dahulu. Oke, kita kalau kalian lupa arahnya ya, utara
timur, kemudian barat, lalu ada selatan. Oke, nah ini arahnya. Oke, kita gambar ya. Yusuf bersepeda dari ke selatan. Oke, ini ke selatan berarti dia bersepeda. Kemudian ke barat 42 ya ini. Selatan 42 meter. Kemudian ke barat. Barat 16 meter. Oke. Lalu ke utara 30 meter. Oke, 30 ya. Nah, kalau soal seperti ini kita cari dulu ya lintasannya itu seperti gimana. Ya, ini sudah disebutkan petunjuknya ke selatan, kemudian ke barat, lalu ke utara. Oke, nah yang dicari adalah jarak dan perpindahan Yusuf. Lalu kelajuan dan kecepatan Yusuf. Kita cari dulu jaraknya. Jaraknya berarti dari titik ini berarti titik mulai ya. Mulainya atau startnya. Nah, dari titik sini berarti dia finishnya ya, selesai. Finish. Oke. Nah, berarti jarak itu kan yang ditempuh si Yusuf ya, berapa? Ya sudah, tinggal dijumlah saja. Kita cari jaraknya, S-nya 42 meter ditambah 16 ditambah berapa? 30. Berapa ini jumlahnya, Dik? 42 ditambah 16 ada 58. 58 tambah 30 ada 88. 88 meter. Itu untuk jaraknya sudah ketemu. Nah untuk perpindahannya gimana? Delta S. Delta S-nya gimana? Delta S itu kan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Nah, posisi awalnya di sini, kita tarik ke posisi akhirnya. Nah, kalau seperti ini gimana? Ada lintasan yang seperti ini. Nah, kita buat jadi segitiga siku-siku ya, agar lebih mudah. Berarti kalau segini ya, itu 42 meter, ya kita gambar lagi di sini. Kalau segitu 42 meter, berarti 42 meter dikurangi 30 untuk mencari ininya. Berapa? Ada 12 ya. Sini ada 12, kemudian ini sama, ada 16. Nah, untuk mencari perpindahannya berapa ini di sini? Pakai apa? Pakai Pythagoras ya. Berarti berapa? 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berapa 16 kuadrat? Ayo. 16 kuadrat ada 256 ditambah 144. Oke. Jadi ada berapa ini? Akar berapa? Ada akar 400. Coba dihitung. Ya. Berarti akar 400 itu berapa? Akar 400 adalah 20. Berarti ketemu delta S-nya ada 20 meter. Nah, di sini ada 20 meter. Oke. Nah, begini ya caranya jika diketahui soalnya itu berbentuknya seperti ini. Oke. Nah, sudah ketemu jaraknya, sudah ketemu perpindahannya. Nah, kita juga diminta untuk mencari kelajuan dan kecepatan. Oke. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja untuk kelajuannya dulu. Kelajuan, ingat ada J-nya berarti ya jarak. S dibagi waktu. S-nya berapa? 88 dibagi 20. Jadinya berapa? Ada 4,4 ya. Kelihatan nggak? 4,4 meter per second. Ya, ini agak terlalu mepet.
Ya, hasilnya 4,4 untuk kelajuannya. Oke, selanjutnya untuk kecepatannya. Oke, ada P, kecepatan berarti ada perpindahan. Delta S dibagi waktu. Delta S-nya 20, dibagi waktunya ada berapa? Ada 20 detik ya. Oke, berarti berapa ini? 1 ya, meter per second. Nah, sudah ketemu ya jaraknya Yusuf yang ditempuh ada 88 meter, kemudian perpindahannya ada 20 meter, lalu kelajuannya ada 4,4, kecepatannya ada 1 meter. Ya, ini ya untuk soal seperti ini. Oke, lanjut ya. Oke, kalau tadi ada contoh soal, nah sekarang ada soal. Itu kalian kerjakan ya. Ini silahkan boleh di screenshot gambarnya atau nanti kalian boleh tulis. Oke, ini soalnya Salsabila menempuh lintasan A, B, C, dan D. Seperti di bawah. Oke, dalam waktu 1 menit. Ingat ya, ini satuannya dia satuan internasional bukan? Kalau bukan berarti harus diubah. Oke, nah berapakah kecepatannya? Ya, kita cari dulu ya. Ya, silahkan kalian cari ini bagaimana caranya nanti dikerjakan lalu dikumpulkan ke ibu. Oke. Nah, ini soal 1. Oke, nah, lanjut ya. Nah, lalu kita sudah belajar jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, di sini ada percepatan. Nah, percepatan itu pengertiannya adalah perubahan kecepatan pada setiap selang waktu tertentu. Oke, nah ini rumusnya. Nah, kalau kamu bergerak itu kelajuan dan kecepatan, kalau dia berubah kecepatannya, berarti dia disebut dengan percepatan. Oke, tiba-tiba misal kamu lari, dikejar anjing misal, baru berjalan santai, tetap, nah tiba-tiba langkahmu kamu percepat. Nah, itu dinamakan percepatan. Oke, nah rumusnya ini ya. Ya, lambangnya adalah A. Kemudian di sini ya ada V2, ada kecepatan pada T2. Kemudian ada V1, ada kecepatan T1 dibagi T2 dikurangi T1 atau perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Oke. Nah, langsung saja contoh soalnya. Oke. Nah, ini ada contoh soal dari percepatan. Ya. Nah, ini soalnya diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per second. Berarti kecepatan awal V1-nya ada 2 meter per second. Kemudian setelah mobil melaju 10 second, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berarti T1-nya tidak diketahui ya. T1-nya tidak diketahui berarti dia 0. Oke, nah ini setelah mobil melaju berarti T2-nya. Oke, ini V2-nya ada 4 meter per second. T2-nya ada 10 second. Oke. Nah, ini sudah diketahui di soal seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan saja tadi rumus percepatan itu apa? A sama dengan delta F per delta T. Ya, atau perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Oke, berarti V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Oke, nah tinggal dimasukkan. V2-nya berapa? 4 dikurangi 2 per, oke, T2-nya ada 10 dikurangi 0 karena dia tidak diketahui. Oke, berarti berapa? 2 per 10. Jadi percepatannya ada 0,2 meter
per second kuadrat. Oke. Nah, ini ya. Seperti ini cara mengerjakannya. Lanjut ya. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini ada soal lagi. Nah, tadi kan contoh soal, ini ada soal lagi. Soalnya, Royana mengendarai sepeda motor yang mula-mula bergerak dari kecepatan 2 meter per second menjadi 6 meter per second selama 10 detik. Berapakah percepatan sepeda motor yang dinaiki oleh Royana? Oke, coba dikerjakan ya. Nah, ini boleh di screenshot gambarnya nanti. Nah, kemudian kalian kerjakan di buku tulis lalu dikumpulkan ke ibu. Jadi jumlah yang kalian kerjakan tadi sudah 2 ya dengan ini. Oke, lanjut ya.